Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di Praktikum S Data, terstruktur data. Di sini saya akan membahas untuk video pembahasan post-test di pertemuan 2 ya. Nah, sepertinya pertanyaannya. Langsung aja ya ke post-testnya. Jadi, ada sebuah soal gunakan struct untuk data KTP dan kelas untuk operasi input dan output. Lalu sesuaikan dengan urutan KTP saat outputnya gitu ceritanya. Dan yang dimasukkan dalam array. Gunakan data anggota kelompok untuk program mana. Jadi nanti kita membuat data kelompok kita lah ya gitu. Yang nanti itu diisi dalam struct yang berupa array gitu. Dan nanti inputannya bisa diinputkan, bisa di outputkan, kurang lebih seperti itu. Langsung aja ya, kita coba di codingannya. Oke, untuk pertama seperti biasa ya, kita include dulu ya stream, kemudian ininya namespace-nya, namespace std, lalu ada main function. Nah, pertama adalah dari soal tadi ya. Nah, ini gunakan struct data KTP. Jadi kita buat ada struct ya. Struct apa nih? Data KTP lah gitu ya. Data KTP. Nah, di sini data KTP udah apa aja sih biasanya? Ada ini ya, ada string misalnya nama ya, nama, terus string alamat, lalu apa lagi ya? String alamat, terus kemudian golongan darah lah ya, goldar, sama apa lagi? String pekerjaan ya, pekerjaan. Ini aja kayaknya ya. Nanti teman-teman kalau mau nambah ya nggak apa-apa di sini. Nah, kemudian gini, kita save dulu ya. Kita save di sinilah, kita namain soal 2. Kita save dulu, kita save. Nah, kemudian lihat lagi. Struct untuk data KTP kan udah, dan kelas untuk operasi input output. Nah, jadi nanti operasi input outputnya kita pakai kelas gitu. Nah, sebelumnya kita ini dulu deh. Kita tentuin dulu kelompok kalian ada berapa. Misalkan ada 3 orang tuh, berarti ini aja data KTP. Nah, ini nanti kita inisialisasi sebagai apa? Misalkan apa ya? KTP data lah ya gitu. Sebanyak 3 gini. Nah, sekarang kita buat kelasnya buat operasi tadi input output. Jadi kelas apa nih? KTP IO lah, KTP input output gitu ya ceritanya. KTP IO gini. Nah, di dalam kelas ini ada modifier public, dan kemudian ada function ya, void inputan gini kan. Nah, void inputan ini fungsinya bakal nginputin data yang mau kita inputkan nanti di situnya, di mana di data KTP-nya, di struct-nya gitu. Nah, kelompok kalian ada 3 nih. Berarti kita pakai perulangan aja ya buat inputinnya biar enak gitu. Nah, 0 i kurang dari 3 i plus plus. Nah, kemudian kita inputin di sini. Nama siapa gitu kan. Nama. Kemudian sini ya. Sininya berarti dari KTP data nama kan biasanya gini nih, ya kan? Biasanya gini biasanya. Nah, tapi karena ini berupa array jadi di sini. Nah, ini dikasih i gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kuncinya di sini. Kemudian abis nama apa sih? Nama ada alamat, sin KTP data, terus indeks i ya, dan alamat gitu. Kemudian apalagi ada goldar atau golongan darah, sin KTP data i, terus goldar. Oke. Kemudian pekerjaan. Nah, nggak rapi nih. Kita ini aja ya, rapiin. Oke. Nah, sin KTP data i dot apa tadi? Pekerjaan ya, gitu. Ini adatnya kalau mau teman-teman nambah kayak misalkan ada apa lagi tuh, misalkan ada data KTP itu apa aja sih? Ada goldar, ada terus
Tanggal lahir ya silakan ditambahin ya. Tapi ini saya ini aja ya buat ini biar nanti lebih jelas. Lalu ada inputan, kedua berarti ada outputan ya. Jadi ada outputan lah gitu ya. Nah, datanya kan ada 3 tadi. Nah, sama ini juga ada 3 teman-teman. I kurang dari 3, I plus plus. Oke. Nah, sekarang tinggal kita outputkan di sini. Namanya itu siapa? Data pertama itu ya, berarti data pertama siapa? Berarti KTP data indeks ke I dot nama gitu. Kemudian apalagi alamat ya di sini teman-teman ya. Alamat KTP data I dot alamat. Nah, kemudian ada Golder. I dot Golder. Kemudian ada lagi apa nih? Pekerjaan. Data I dot pekerjaan. Oke, nah seperti itu teman-teman. Kita inline ya biar lebih bagus di sininya. Nah, kemudian di main function nanti kita jalanin di sini nih. Nah, kita deklarasi si kelasnya tadi gitu. Si KTP IO jadi apa nih? KTP aja lah gitu. Kemudian kita lakukan inputan di sini, kemudian kita lakukan juga outputan gitu. Coba kita running ya, ada error nggak? Oh, nggak ada. Oke, kita tunggu compilernya berjalan. Namanya misalkan Andri gitu ya. Alamatnya di Jogja. Goldernya misalkan pekerjaannya mahasiswa. Nah, lagi nih teman saya, misalkan Noni. Alamatnya di Purworejo. Goldernya misalkan A. Pekerjaannya mahasiswa. Ketiga adalah misalkan Alu. Alamatnya di Palu. Goldernya B, misalkan pekerjaannya mahasiswa. Nah, nanti dia akan ada outputan seperti ini. Nah, ini kita rapikan ya teman-teman ya. Kayaknya kurang rapi di sini. Kita kasih apa ya? Ini kita kasih inline ya buat inputan. Inline. Kemudian di sini kita kasih ini ya, biar rapi. Apa nih? Inilah ya, buat ini. Input data. Inilah. Oke. Kemudian di outputnya kita copy aja di sini. Kita outputkan di sini. Berarti ini apa nih? Output gitu ya. Oke, ini teman-teman. Coba kita running lagi ya. Kalau ngerapiin aja sih. Misalkan Andri dari Jogja, goldernya O, pekerjaannya mahasiswa. Nah, yang kedua adalah misalkan Noni tadi dari Purworejo, goldernya A misalkan mahasiswa. Kemudian Alu, alamatnya di Palu, goldernya B gitu ya, mahasiswa. Oke, gini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi datanya nanti tuh kita inputkan dari sebuah struct di sini ya, dan kemudian dilakukan proses IO atau input output melalui sebuah kelas seperti ini gitu. Nanti kalau teman-teman misalkan datanya itu misalkan berapa, teman-teman 5 ya itu berarti ganti 5 gitu, atau mau dibuat dinamis ya silahkan teman-teman gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya buat pembahasan di post test kedua. Mungkin kalau ada yang salah saya mohon dikoreksi gitu. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.